Pribadi emas tak kenal kandas. Bukan hal yang mudah hidup di zaman fitnah, zaman penuh godaan yang menggiurkan, sekaligus bejubel gangguan yang menyakitkan, hingga pribadi seseorang mudah berubah-ubah. Betapa sering kita mendengar kabar, si fulan dahulunya orang baik dan sekarang telah berubah. Atau dahulu bersemangat dalam kebaikan, namun sekarang telah kandas. Ada yang terbuai dengan indahnya gemerlap dunia, ada pula yang merasa tak kuat menghadapi ejekan atau cobaan. Ada yang larut oleh pujian, dan ada yang luntur karena celaan. Tapi tidak demikian dengan orang mukmin. Nabi SAW menggambarkan kepribadian seorang mukmin itu laksana emas. Nilai kemuliaannya tak akan berubah meski diberlakukan sebagaimanapun atasnya. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin sejati seperti emas. Emas itu bila dibakar tak akan berkurang dan tak akan berubah. Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah seorang mukmin di tengah masyarakat yang solih dan mencintai kebaikan. Di tengah manusia yang memahami berharganya sebuah akhlak, maka kilauannya menarik perhatian orang yang melihatnya. Akhlaknya menjadi panutan, bersahabat dengannya terasa menyejukkan, berdekatan dengannya bisa menambah keimanan, dan bermuamalah dengannya merasa aman dari gangguan. Karena ia memiliki karakter seorang muslim unggulan, seperti yang disabdakan Rasulullah saat ditanya tentang muslim yang paling utama, beliau menjawab, seorang muslim yang apabila orang muslim lain aman dari gangguan lisan dan lidahnya. Disebutkan dalam kitab Al-Makarim wal Mafakhir bahwa Abdullah bin Mubarak memiliki tetangga seorang Yahudi yang berencana menjual rumahnya. Suatu kali ada seorang muslim yang berniat membelinya, lalu bertanya mengenai harga rumahnya. Dengan harga berapa engkau hendak menjual rumahmu? Yahudi itu menjawab, 2000 dinar. Si penanya heran lalu berkata, bukankah semestinya harga rumahmu ini 1000 dinar? Si Yahudi menjawab, memang benar, akan tetapi 1000 untuk harga rumah, dan tambahan 1000 lagi karena kamu akan bertetangga dengan Ibnul Mubarak. Orang Yahudi itu tahu bagaimana kaum muslimin sangat berhasrat untuk bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, yang terkenal sebagai ulama, Amirul Mukminin fil hadis, dai dan juga seorang ahli ibadah dan berakhlak mulia. Sehingga hidup bertetangga dengan beliau adalah keberuntungan dan keindahan. Maka tentulah mereka rela membayar mahal untuk bisa menjadi tetangga Abdullah bin Mubarak. Di antara karakter emas adalah bahwa sebagai logam mulia, harganya yang mahal disebabkan karena memang nilai intrinsiknya yang tinggi. Maka, betapapun ia dicampakkan di comberan, dilumuri kotoran, atau bahkan diludahi sekalipun, tidak akan mengurangi nilainya. Begitulah seorang muslim berkepribadian emas. Meski memiliki hidup terasing di tengah masyarakat yang rusak dan jauh dari ketaatan, tak akan berkurang nilai kemuliaannya di sisi Allah. Ia tidak akan hina meski dicampakkan masyarakat, lantaran ketegarannya dalam berpegang pada Islam. Tidak pula terhina oleh tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan oleh mereka yang suka mencela. Keadaan mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan senantiasa ada di antara umat ini yang akan senantiasa menegakkan perintah Allah dan tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang menghinakan dan menyelisihinya. Hingga datangnya keputusan Allah, mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Dibakar pun tak menjadi arang. Emas juga memiliki karakter yang handal dan tangguh. Tak akan berubah menjadi arang ketika dibakar. Tidak pula berkurang kadar nilainya. Tak akan pula menjadi abu saat ditumbuk. Justru ia semakin berkilau saat ditempa dan makin indah saat dibentuk menjadi perhiasan. Seorang muslim dengan kepribadian emas tak akan goyah keimanannya menghadapi cobaan dan gangguan. Bahkan segala siksaan dan intimidasi tak menambah selain kekuatan dan keteguhan. Seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Asakir
dalam Tarikh Ad-Damashq tentang keteguhan Abdullah bin Hudzafah dalam menghadapi ancaman Heraklius yang mencoba memaksanya keluar dari Islam. Telah disiapkan untuk beliau periuk besar yang diisi dengan air lalu dibakar hingga mendidih. Saat Abdullah digiring hingga dekat dengan bibir periuk, tiba-tiba beliau menangis. Heraklius mengira bahwa Abdullah ketakutan dan berubah pikiran. Maka kembali ia tawarkan kepada beliau untuk masuk agama Nasrani. Namun beliau tetap menolak. Ketika beliau ditanya, "Lantas apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Karena saya hanya memiliki nyawa, sedangkan saya ingin memiliki nyawa sebanyak bilangan rambut saya, dan semuanya dimasukkan ke dalam beriuk ini hingga syahid di jalan Allah." Yang demikian itu karena beliau yakin bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah tidaklah mati. Bahkan ia hidup dengan mendapat karunia ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan jangan sekali-sekali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Rabb mereka dengan mendapat rizki." Quran Surah Al-Imran ayat 169. Maka tidak selayaknya seorang muslim berjiwa rapuh, hancur ketika ditempa, dan terbang saat berhembus angin sepoi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita setangguh emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.